Pemirsa, suasana tenang dan sejuk di kawasan Pegunungan Batur, Kintamani, Bangli beberapa hari terakhir mendadak terusik. Sebuah peristiwa tragis terjadi di wilayah desa Songan, di mana pertengkaran antara sesama krama berujung pada perkelahian dan akhirnya menelan korban jiwa. Perselisihan yang dipicu oleh persoalan sepele, yakni urusan lahan parkir untuk kepentingan pariwisata, justru menjadi pematik amarah yang berakhir dengan pembunuhan. Peristiwa ini bermula dari adu argumen yang memanas hingga berujung penggunaan senjata tajam. Tak disangka, suasana yang seharusnya damai di desa berhawa sejuk itu justru berubah mencekam. I Gusti Ketut Widana, dosen pendidikan agama Hindu UNHI, menilai bahwa kejadian ini menjadi fenomena sosial yang patut direnungkan bersama. Ia menyebutkan bahwa peristiwa di Songan mencerminkan adanya pergeseran karakter dan nilai-nilai luhur Kramo Bali yang selama ini dikenal dengan kelembutan, keluhuran budi, dan semangat kebersamaan dalam konsep suka duka, nyamo braya, dan druenan sarang. Sekarang sudah terbalik. Kalau dulu suka duka artinya berbagi dalam suka dan duka, sekarang suka membuat orang duka. Kalau dulu nyamu braya artinya saudara saling menyayangi, sekarang justru saling bantai. Padahal Kramo Bali juga punya konsep druenan sarang, artinya semua punya kekurangan dan kelebihan, bukan druenan diserang dengan senjata. Ini menandai bahwa konsep-konsep kita dalam praktek keagamaan kita masih fokus dari hal-hal yang berhubungan dengan ritualistik, simbolik. Jadi masih bermain di tataran simbol, walaupun mengandung makna tinggi tetapi tidak dilaksanakan. Inilah yang menjadi keprihatinan kita, bahwa di balik religi, tradisi yang luar biasa, nilai intinya, core value-nya, ternyata dalam implementasi dalam kehidupan sehari-hari jauh dari apa yang kita harapkan. Jadi antara teks dengan konsep tidak connect dalam konteks, terjadilah peristiwa pembunuhan. Ini artinya secara konseptual sebenarnya kita punya tuntunan ajaran yang luar biasa. Seperti dalam Upanishad misalnya disebutkan, Sarwam idam kalu Brahman, bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan dan akan kembali juga kepada Tuhan. Ketut Widana menambahkan yang lebih disayangkan adalah peristiwa ini terjadi di kawasan yang begitu sakral dan religius seperti Batur dan Songan. Kawasan ini dikenal memiliki pura-pura kahyangan jagat yang rutin menggelar berbagai upacara yadnya besar. Ironisnya saat peristiwa berdarah itu terjadi di kawasan suci itu justru sedang ada karya yadnya. Ini sangat mencederai kesucian tempat tersebut. Ia juga menyoroti pengaruh perubahan zaman yang ditandai dengan arus globalisasi dan kapitalisme terutama dalam sektor pariwisata. Menurutnya persaingan ekonomi dan kepentingan bisnis seringkali memicu gesekan antar krama. Dunia pariwisata yang seharusnya membawa kesejahteraan justru menjadi pemicu konflik. Gara-gara urusan lahan parkir, pipis dan hal-hal kecil lainnya muncul ambisi saling bis-bis hingga bertindak bengis, sadis, tragis, dan dilematis. Tragedi di Songan ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh masyarakat Bali agar kembali meneguhkan jati diri berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan filosofi Dharma. Kita perlu kembali pada ajaran leluhur, menjaga keseimbangan antara skala dan niskala, dan membangun kesadaran bahwa perdamaian jauh lebih berharga daripada kemenangan sesaat. Hendra, Bali TV.